Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini kita akan membahas firman Tuhan kita di dalam kitab Matius. Di dalam Matius 11, ayat 29. Yang berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tetapi sebelumnya, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tidak lupa menekan tanda subscribe, tanda like, dan juga berikan komentar di bawah. Untuk mendukung video renungan ini, terima kasih. Dan baiklah kita kembali ke renungan kita. Banyak buku yang membahas tentang kunci hidup sukses dan diberkati, tapi hanya sedikit yang menempatkan kerendahan hati sebagai syarat untuk mencapai kesuksesan sejati. Kerendahan hati seharusnya menjadi tujuan dan sasaran dalam hidup kekristenan kita, sebab itulah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati dituliskan dengan kata praios, dalam terjemahan bahasa Inggris disebut meek, yang mana berarti juga lemah lembut. Kata praios juga dipakai dalam salah satu tema khotbah Yesus di bukit, yaitu ucapan berbahagialah orang yang lemah lembut atau praios, karena mereka akan memiliki bumi. Para teologi yang ahli bahasa Aram, bahasa yang Yesus gunakan, memperkirakan maksud Yesus dengan lemah lembut atau meek di sini adalah seseorang yang menyerah kepada Allah. Kata kerendahan hati memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menuliskan tentang buah roh yang salah satunya adalah kerendahan hati atau kelemah lembutan, praios, atau praiotes. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi ternyata kerendahan hati juga merupakan salah satu bagian dari buah roh. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah memiliki buah roh, termasuk salah satunya buah kerendahan hati atau kelemah lembutan. Yesus merupakan teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Oleh karena itu pelayanannya membawa pengaruh yang begitu besar, dan tidak dapat tertandingi oleh siapapun manusia yang pernah hidup di dunia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini sudah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan hidup. Yesus datang dengan bersenjatakan kerendahan hati untuk mengalahkan dan menaklukkan kesombongan tersebut. Kesombongan hanya dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Walaupun Yesus merupakan anak raja dari segala raja, namun ia memilih untuk lahir di kandang yang hina. Lalu ia juga memilih untuk dilahirkan sebagai anak tukang kayu, yang mana bukan pekerjaan terhormat. Selama 30 tahun, ia juga bekerja sebagai tukang kayu, walaupun sebenarnya ia bisa saja melayani sejak remaja, sebab kemampuan dan hikmatnya sudah memungkinkan untuk itu. Namun dengan sabar, Yesus menunggu dalam kerendahan hati sampai waktunya atau kairos dalam bahasa Yunani, atau waktu Tuhan telah tiba bagi dia untuk melayani sebagai anak Allah. Salah satu definisi dari kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengalami hinaan dan tidak dikenal. Pada masa-masa terakhir hidupnya di dunia ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaannya, untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Sebagaimana aku membasuh kakimu maka kamu wajib saling membasuh kaki," yang mana berarti harus saling melayani dan merendahkan diri. Selain berarti kerelaan untuk tidak dikenal, kerendahan hati juga berarti kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Kita wajib saling melayani satu dengan yang lain, dalam kerelaan bila ingin hidup dalam kerendahan hati. Salah satu bentuk saling melayani tersebut, adalah dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, tertulis dalam 1 Petrus 5, ayat 6. Syarat untuk mendapatkan promosi atau peninggian dari Allah, adalah hidup dalam kerendahan hati. Bila kita hidup dalam kerelaan, untuk tidak dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Promosi yang sejati datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menghalanginya. Selain itu, hidup dalam kerendahan hati juga akan membuat hidup kita berhasil dan dipenuhi berkat. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, tertulis dalam Mazmur 37, ayat 11.
Walaupun bangsa kita sedang dirundung krisis, yang sepertinya tiada berujung, namun bila kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan mewarisi negeri ini dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jaminan kita bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah. Tuhan tidak akan pernah gagal menepati janjinya, sebab Ia tidak bisa gagal. Segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita, itulah yang disebut karakter kita. Bila kita membiasakan diri untuk hidup dalam kerendahan hati, maka lambat laun kita akan memiliki karakter kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah sebuah karunia roh, melainkan karakter yang harus terus dilatih. Kita semua sebenarnya layak binasa karena dosa, namun oleh anugerahnya saja, kita dibenarkan dan diselamatkan. Semuanya memang hanya karena anugerahnya, bukan karena kuat kita. Marilah kita hidup dalam kerendahan hati seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menjadi teladan kami. Kami tahu Tuhan sebagai anak-Mu, kami harus banyak belajar untuk mengerti apa yang Engkau mau. Biarlah kami makin rendah hati ya Tuhan, dan itu menjadi gaya hidup kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati kami dan kuatkan kami ya Roh Kudus, untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.